Aneh, kenapa PDI Perjuangan tidak pada posisi itu? Kalau saya, sukses story-nya PDIP juga kan karena Pak Jokowi. Kita harus jujur itu. Jangan menaifkan itu. Saya juga aneh, kenapa PDI Perjuangan tidak pada posisi itu? Kalau saya menurut saya aneh dan ya. Anehnya di mana Pak Luhut? Ya kenapa dia tidak mau melakukan program itu kan sukses story-nya PDIP juga kan karena Pak Jokowi. Kita harus jujur itu. Jangan menaifkan itu. Bahwa PDIP yang membuat Pak Jokowi jadi presiden, yes. Tapi Pak Jokowi kan membangun dirinya lagi sendiri, menjadi satu kekuatan tersendiri. Ada approval rating 82%, tinggal 1 tahun presidensinya. Jadi nggak lemdak ya? Bukan lemdak. Okay. Nah, kalau saya, if I were PDIP, saya akan capitalize sebenarnya. Tapi saya lihat beda. Ya sudah, urusan dia lah itu. Okay. Jadi saya bilang sama teman-teman saya, ya kita usung Pak Prabowo aja. Karena menurut saya itu yang, karena kalau enggak, Nana, ini bernegara kita nyungsep lagi nih. Masuk ke nol lagi. Oke, saya paham berarti Pak Luhut tidak mungkin mendukung Mas Anies yang karena membawa visi perubahan, mengganti programnya Pak Jokowi. Tapi tidak mendukung Mas Ganjar padahal dia adalah kader PDI Perjuangan yang dulu awal-awal sempat di-endorse oleh Pak Jokowi sebelum ada pecah kongsi atau keretakan. Jadi pertanyaan saya, kalau Pak Jokowi mendukung Mas Ganjar, Pak Luhut, Opung akan tetap mendukung juga? Jadi ya kalau tadi Pak Ganjar ini membawa tadi apa, meneruskan program-program ini, menurut saya yes, karena buat saya ngajak kebaikan Indonesia kok, saya nggak ada urusan lain. Ini menurut saya nggak minta jabatan loh, ingat loh, nggak ada saya yang minta jabatan. Menurut Anda sekarang Ganjar dan PDI Perjuangan tidak akan meneruskan programnya Pak Jokowi? Ya dia kalau dia kalah kan nggak ada urusan lagi. Ya. Ya hanya saya sayangkan kita nih guyup lah kalau beda, karena menyelesaikan ini nggak bisa sendiri satu orang juga. Nanti siapapun presidennya nggak akan bisa dikerjain sendiri. Kalau dia berpikir mau sendiri, ya udah kita nyungsep juga. Kalau itu maunya kita ya sudah, karena bonus demografi itu hanya sampai 2030 loh. Jadi anak-anak muda kita itu habis itu. Nah itu banyak pemimpin nggak paham itu. Nggak paham, Nana. Paham pengen dia jadi presiden. Emang lu kalau udah presiden lantas kau bisa merintah-merintah gitu? Nggak bisa. Ada yang bilang Pak Luhut itu nggak dukung jagoannya PDI Perjuangan karena masih ada personal nih, sulit bersatu dengan Bu Megawati Soekarno Putri. Nggak ada. Saya apa urusan saya dengan Ibu Mega? Nggak ada. Saya nggak pernah kerja sama beliau. Saya nggak pernah di bawah dia. Apa yang salah sama saya? Ibu bapak saya itu PNI asli loh. PNI asli. Karena saya bilang sama teman PDIP, ya kalian aja yang yang nggak peka. Nah orang-orang minoritas seperti saya pastilah partainya itu PDIP. Dasarnya ya. Tapi dalam perjalanan lain kalau lihat orang yang nunggangin yang mengawain PDIP-nya juga nggak jelas, apain kita dukungnya orang yang nggak jelas? Sekarang maksudnya mengawangi nggak jelas tuh gimana? Ya artinya membawa kepada arah yang menurut kita ya, mungkin menurut mereka tempat yang jelas, tapi kalau menurut saya nggak jelas. Kalau kamu mau bikin baru lagi, saya udah bilang berkali-kali, nggak bisa. Udahlah. Saya bukan mau sombong, nggak banyak orang seperti saya yang mampu mengkonsolidasikan seperti ini, nggak banyak lah. Nah, kalau itu terjadi ya udah kita jalan di tempat lagi. Saya mau flashback ya. Pada tanggal 23 Mei 2014 di Kendari, Sulawesi Tenggara, Opung Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan statement di depan wartawan. Ini masih ada jejak digitalnya. Ada senior kami, Purnawirawan Jenderal mantan, menyatakan heran kalau ada Purnawirawan masih memilih ex-TNI yang dipecat. Dari TNI saja dipecat, masa mau jadi presiden? Itu pernyataan Opung. Bukan saya yang ngomong loh tuh. Kan kau ngomong tadi tuh. Enggak, ini pernyataan Opung yang kita ambil dari semua jejak digital. Ada orang saya quote, ada senior saya yang ngomong itu. Ya udah. Ini mengacu ke? Ya nggak ada masalah bahwa segini, kita kan mesti lihat perjalanan orang juga, Nana. Kita juga kadang-kadang jangan pendendam. Kita lihat semua orang bisa buat salah, Tapi dari karakter itu penting. Karakter yang saya bilang tadi, karakter yang berterima kasih, karakter yang menghormati, karakter yang itu kita penting. Ini kan saya lihat ada mantan menteri, begitu dia nggak menteri ribut. Padahal dia nggak jadi menteri itu karena dia nggak perform. Terus ribut. Ini maksudnya siapa? Ya nggak, saya nggak mau ngomong nama. Kemarin udah nyebut loh, masa di sini nggak mau nyebut? Ya nggak usah. Oke.
Kamu juga jangan ikut membenturkan. Kan Opung duluan yang mancing, kita tinggal nge-smash. Jadi itu pernyataannya Opung benar nggak menyampaikan itu di tanggal 23 Mei 2014? Ya, saya hanya meng-quote dari ada senior saya ngomong, tapi saya nggak pernah ngingat-ngingat itu. Karena gini Nana ya, kalau kita selalu mengingat-ingat masa lalu orang, kita nggak akan pernah maju. Nggak akan pernah maju. Nah sekarang kita lihat sekarang ini gimana. Kayak yang masa lalu itu kita lihat kalau yang betul-betul itu bisa pengaruh ke depan. Ya. Jadi Opung sudah melupakan apa yang terjadi di masa lalu ya? Ya, di masa lalunya Pak Prabowo. Jadi Opung udah melupakan itu karena udah ada. Ya saya lupakan satu. Rekonsiliasi. Tapi, ya saya melupakan itu. Tapi saya juga paham lama-lama ya. Kalau itu benar terjadi, ya kan situasi waktu itu berbeda dengan sekarang. Ya kan beda. Itu kan zamannya Orde Baru. Ya Pak Prabowo sebagai bawahan tentu dia harus melaksanakan perintah yang diberikan ke dia. Jadi menurut Anda Pak Prabowo pada saat itu memang nggak salah ya? Ya menurut saya sih, ya karena juga nggak pernah diadili kan. Diadili hanya mahkamah aja Dewan di TNI aja. Itu aja dia dianukan. Tapi kan sudah dihukum, sudah sama dia apa lagi? Harus diberi kesempatan gitu menurut Opung? Ya udah, dia udah diasingkan. Apa iya kita harus bunuh? Ya kan enggak juga. Sekarang selama sekian puluh tahun terakhir ini dia menunjukkan siapa dia, dan saya tidak pernah ragu nasionalisme dia. Saya tidak pernah ragu, dan saya tidak pernah ragu mengenai konsistensinya dia, dan saya tidak pernah ragu kecintanya pada Republik ini. Ya, dan diskusi kami sering tadi mengenai program ini, beliau sangat responsif. Misalnya Siwit. Siwit, nah kita sekarang sudah mulai buat di mana 100 hektar pilot project di Lombok. Itu nanam 4 tahun loh Nana, baru jadi itu. Penelitiannya segala macam. Itu contoh. Nah, Presiden mau kunjung sana 29 Februari ini ya, 29 Februari. Pak Prabowo bilang, Bang, aku mau juga lihat gitu. Karena saya bilang ini punya dampak luar biasa pada lapangan kerja. Bisa menciptakan 1 juta lapangan kerja untuk nanti 1 juta hektar. Dan itu tidak ada urusan tanah karena di laut. Karena kita ini diberkahi Tuhan dengan sinar matahari yang sepanjang tahun. Itu hasil penelitian itu. Bisa nanti menggantikan biodiesel atau biofuel, bisa jadi biodegradable plastik, bisa tadi jadi pupuk organik, bisa macam-macam sekali. Bisa juga absorb radiasi CO2. Nah ini Pak Prabowo memberi respons yang bagus. Timnya ketemu dengan tim kami bicara. Ya buat saya kan enak, kalau gitu ini tinggal dilanjutin aja. Tinggal diperbaikin sana sini. Jadi saya udah menangkap nih kenapa alasan Opung mendukung Pak Prabowo. Tapi saya ingin tanya sebagai orang dekatnya Pak Jokowi, apa ya alasannya Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo selain ada faktor anaknya yang ikut berpasangan? Salah satu ya kelanjutan ini, kecintaan Pak Jokowi pada Republik ini. Yang bisa membuat ekonomi Indonesia tambah bagus ke depan itu ya program-program seperti yang sekarang jalan. Jadi Pak Jokowi tidak bisa percaya dengan orang lain selain Pak Prabowo dan anaknya. Mereka nggak bilang dia mau melakukan itu ya gimana? Ya. Sekarang seperti contoh nih Nana, ini bicara korupsi itu ya. Kita kerjasamakan dengan KPK, pahala itu dari KPK, kerjasama dengan kami. Kita buatlah e-katalog itu. Itu 1.600 triliun loh itu. Semua sekarang bertahap sudah masuk di katalog. Kamu lihat OTT bagaimana sekarang? Kan turun. Saya dimarah-marahin katanya nggak setuju OTT. Saya bilang kampungan itu OTT. Tapi indeks persepsi korupsi kita? Karena masih laporan-laporan kita yang masih banyak. Tapi kalau OTT kita sekarang mana? Di kabupaten kan menurun drastis. Tidak ada laporannya, tidak ada penangkapannya, bukan berarti nggak ada, Pung. Loh, ya karena kalau korupsi itu, gitu. Kalau nanti di sorga aja nggak ada korupsi. Kalau di dunia ini aja masih ada korupsi. Jangan juga kau naif Nana, nggak bisa juga. Jadi apa nih faktornya Pak Jokowi? 1.600 triliun itu dampaknya yang saya harus lihat. Dia belanja ke mesin, bukan belanja lagi ketemu begini yang nanti kamu atau saya bisa saling bilang, kita cincai lah begini. Sekarang kalau mesin kan nggak bisa. Akibatnya satu. Yang kedua, terciptalah UMKM untuk memproduksi pensil, untuk produksi komputer, atau memproduksi macam-macam. Nah, itu pemerintah hemat 30%.
Kau bisa bayangin 1.600 triliun kalau udah 30% itu berapa banyak? Hitungnya sendiri berapa ratus miliar. Daripada kau OTT 60 juta, itu sangat drama itu. Makanya pimpinan KPK yang lalu itu pikirannya OTT aja. Pikir majulah sedikit. Kita tuh pada dasarnya manusia itu ada baiknya, ada malingnya. Makanya ada agama, ada undang-undang, ada peraturan. Nggak cukup ya kita bikin tadi teknologi itu. Nah, itu dibikin Pak Jokowi. Karena tahu Simbara. Itu semua sekarang seperti batu bara, harus masuk situ dia harus bayar royalti, harus bayar pajak. Itu penerimaan negara naik tuh. Ini sekarang lagi kita kejar nih loh, kelapa sawit yang minyak goreng. Baru saya dilaporin BPKP kemarin, rapat. Ini biar tahu nih yang ngomong jangan asal ngomong kritik-kritik aja, lu lihat sendiri tuh. Itu 274 triliun loh. Kita mau kolek, saya lapor presiden kemarin Pak, kita upayakan 100 triliun sampai pada Oktober ini. Nah seperti ini Pak Prabowo tuh, begini, lah iya Pak, tinggal terusin aja. Bapak tinggal terusin, pemerintahan kalau nggak bisa ganti Pak. Saya bilang banyak anak-anak muda yang mau situ. Pak Prabowo itu, dan saya suka semangat itu. Jadi ngomong-ngomong aja. Jadi alasannya Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo selain karena faktor anaknya apa menurut Pak Luhut? Nggak ada urusan faktor anaknya di situ. Ya bahwa kemudian ada salah anaknya di situ, ya wajar-wajar aja dia suka anaknya jadi calon wakil presiden. Tapi kan itu memunculkan stigma dinasti. Alah, kita mau ngomong aja itu dinasti-dinasti. Coba dia pada posisi Pak Jokowi, mungkin dia udah cawe-cawe kemana-mana. Di mana sih yang nggak ada begituan? Hah?